syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam, menghindari riba, bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi, serta memastikan semua transaksi sesuai dengan syariah. Produk utamanya mencakup pembiayaan berbasis bagi hasil, mudharabah, musyarakah, jual beli, murabahah, sewa, ijarah, serta layanan titipan atau wadiah. Selanjutnya, apa aja peran dari bank syariah? Yang pertama, bank syariah berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Bank syariah mengelola dana masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah, seperti bagi hasil, mudharabah, kemitraan, musyarakah, jual beli, murabahah, dan sewa atau ijarah. Dana ini kemudian disalurkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif, khususnya bagi usaha kecil dan menengah, tanpa melibatkan riba atau ketidakpastian. Yang kedua, ada fungsi sosial. Bank syariah berperan dalam mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan dapat mendukung program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Bank syariah mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan, fokus pada keadilan, transparansi, dan kemitraan, membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, ada alternatif keuangan halal. Bank syariah menyediakan produk-produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti pembiayaan halal, tabungan bebas bunga, dan investasi etis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah yang pertama yaitu bebas dari riba. Bebas dari riba, bank syariah tidak menggunakan bunga dalam setiap transaksi. Sebagai penggantinya, bank menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Yang kedua, ada keadilan dalam bertransaksi. Semua transaksi harus adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa ada pihak yang dirugikan. Keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Yang ketiga, ada menghindari gharar dan maisir. Bank syariah menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar dan tidak terlibat dalam aktivitas perjudian atau maisir. Yang keempat, transaksi yang halal. Semua kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan hukum Islam. Bank hanya mendukung transaksi yang halal dan menghindari yang haram, seperti perdagangan barang atau jasa yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, apa aja manfaat dari perbankan syariah? Yang pertama, ada pemberdayaan ekonomi. Bank syariah sangat bermanfaat dan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Melalui pembiayaan berbasis syariah, bank syariah membantu mengembangkan usaha produktif tanpa memberatkan pengusaha dengan bunga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada keuangan tanpa riba. Salah satu manfaat utama bank syariah adalah menyediakan alternatif keuangan yang bebas dari riba. Dalam sistem syariah, bank tidak memberikan bunga pada pinjaman atau menagih bunga atas simpanan. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang adil, di mana keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Ini menjadikan transaksi lebih transparan dan adil. Yang ketiga, bank syariah bermanfaat bagi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dengan mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana-dana ini digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Selanjutnya ada contoh implementasi secara nyata program sosial perbankan syariah. Yang pertama ada pembiayaan UMKM akad mudharabah, kerjasama bank dan pelaku usaha, yaitu bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung bank apabila bukan karena kelalaian. Solusi bagi UMKM tanpa agunan, contohnya ada pembiayaan pedagang kecil dan pengrajin lokal. Yang kedua, ada dana sosial untuk korban bencana. Disalurkan dari ZIS, Kordul Hasan, dan dana sosial bank. Bentuk bantuannya ada sembako, pengobatan, bantuan usaha pasca bencana. Yang ketiga, ada wakaf tunai untuk pendidikan dan kesehatan. Wakaf dalam bentuk uang dikelola dan diinvestasikan secara syariah. Hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan duafa, klinik, dan layanan kesehatan gratis. Bank sebagai nazir atau mitra lembaga wakaf. Yang keempat, ada pendampingan usaha mikro. Tidak hanya pembiayaan tetapi juga edukasi dan pelatihan. Materi pendampingan usaha mikro ada manajemen keuangan, strategi pemasaran, serta hukum usaha mikro. Tujuannya untuk memberdayakan dan memandirikan para pelaku UMKM. Lalu, apa saja tantangan perbankan syariah? Yang pertama ada minimnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat belum memahami konsep dan produk syariah. Kedua, keterbatasan produk dan inovasi. Inovasi digital masih tertinggal di beberapa lembaga. Dan sumber daya masih terbatas. Kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan syariah dan butuh pelatihan berkelanjutan untuk karyawan. Keempat, regulasi dan harmonisasi. Masih ada celah antara fatwa DSN MUI dan peraturan OJK atau BI. Kelima, skala dan jangkauan pasar. Pangsa pasar bank syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional dan perluasan layanan ke daerah terpencil belum optimal.
Solusi yang bisa dilakukan perbankan syariah adalah peningkatan literasi keuangan syariah, mengedukasi masyarakat melalui seminar, media sosial, atau program edukasi di sekolah atau universitas, inovasi produk dan layanan digital, pengembangan SDM profesionalnya syariah, dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan. Perlu harmonisasi antara fatwa DSN MUI, regulasi OJK, dan kebijakan BI agar tidak tumpang tindih. Macam-macam bank syariah yang pertama adalah Bank Umum Syariah atau BUS. Contohnya itu adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat Indonesia. Kedua adalah Unit Usaha Syariah atau UUS, yaitu UUS Bank Simniaga, UUS Bank Danamon. Yang ketiga adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Contohnya itu BPR Al Salam, BPR Harta Insan Karimah. Perbedaan utamanya itu BUS beroperasi penuh dengan prinsip syariah. UUS merupakan bagian dari bank konvensional yang menyediakan layanan syariah. Lalu BPRS melayani pembiayaan mikro atau masyarakat lokal. Lalu selanjutnya adalah resiko bank syariah. Yang pertama itu memiliki resiko pembiayaan, akad berbasis bagi hasil, rentan terhadap fluktuasi laba usaha mitra. Yang kedua adalah resiko likuiditas, dan dana nasabah yang tidak likuid jika terlalu banyak digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Ketiga, kepatuhan syariah dan resiko pasar, nilai aset atau pembiayaan dapat menurun akibat perubahan kondisi pasar. Kelebihan dan kekurangan bank syariah. Yang pertama itu ada kelebihannya, berbasis prinsip Islam, berbasis riba, garar, masyia, dan lain-lain. Mendukung UMKM, fokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah, lalu adil dan transparan, dan memiliki stabilitas keuangan, tidak terpengaruh langsung oleh fluktuasi bunga pasar. Selanjutnya adalah kekurangan. Kurangnya pemahaman masyarakat. Tidak semua masyarakat memahami perbedaan dan keunggulan bank syariah, lalu biaya operasional yang tinggi, produk terbatas, dan kurangnya sumber daya profesional. Tenaga kerja dengan keahlian di bidang syariah masih terbatas. Sekian video dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kekurangannya, yang memiliki kekurangannya pemahaman masyarakat, tidak semua masyarakat memahami perbedaan dan keunggulan bank syariah, lalu biaya operasional tinggi, proses pengawasan syariah memerlukan biaya tambahan sehingga margin bisa lebih tinggi, produk terbatas, dan kurangnya sumber daya profesional.